Pemuda baru saja membuang mie instan yang sudah dimakannya. Dia kemudian menyadari bahwa wanita cantik di depannya bertindak aneh. Dia malah memanggil sebuah derek berat, hanya untuk mengangkat sebuah tanaman pot kecil. Dan yang membuat pemuda semakin terkejut adalah, tanaman pot kecil ini bahkan membutuhkan 4 orang untuk bisa dihangatkan dengan aman di kait derek. Karena rasa ingin tahunya, dia berjalan mendekat dan bertanya pada wanita cantik apakah dia butuh bantuan. Namun, dia tidak menyangka akan diremehkan oleh wanita itu. Derek ini saja sudah sulit diangkat. Kau bisa mengangkatnya, kau hanya ingin mendekatiku. Saat itu pemuda merasa bingung, tapi teringat dirinya. Dia tidak mungkin tidak bisa mengangkat sebuah tanaman pot. Jadi dengan niat baik, dia memutuskan untuk langsung membantu. Namun hasilnya, tanaman pot ini, beratnya bisa mencapai 10 kg. Sebaiknya aku sarankan, wanita cantik itu belum selesai berbicara. Pemuda sudah dengan mudah mengangkat tanaman pot itu dengan tangannya. Ini membuat semua orang yang ada di tempat itu ternganga. Sangat terkejut. Bagaimana ini mungkin? Bukankah ada yang tidak beres? Dia hanyalah seorang yang biasa, pekerja konstruksi. Bagaimana mungkin dia bisa mengangkatnya? Tanaman pot yang memerlukan derek untuk dipindahkan. Dia sebenarnya siapa? Kemudian wanita cantik itu membawa pemuda itu ke kantornya. Berniat meletakkan tanaman pot di atas meja kerja. Namun pada saat itu, telepon pemuda itu tiba-tiba berbunyi. Dia memegang tanaman pot dengan satu tangan dan meraih ponselnya. Wanita cantik itu tercengang melihatnya. Masih bisa mengangkat tanaman pot dengan satu tangan. Dia menyadari bahwa mengundang orang hebat seperti ini ke perusahaan, pasti akan membawa perusahaan ke tingkat yang lebih tinggi. Dan pemuda itu melihat itu adalah panggilan dari Niuge. Dia tahu pasti ada urusan mendesak di lokasi konstruksi. Segera mengucapkan selamat tinggal kepada wanita cantik itu, dan meletakkan tanaman pot di atas meja kerja. Namun detik berikutnya meja itu mengalami beberapa retakan. Hai kamu, saya pergi. Talenta seperti ini tidak boleh dilewatkan. Harus memikatnya ke sini. Ternyata semua perubahan ini hanya karena pemuda baru-baru ini untuk bisa hidup bahagia dengan pacarnya. Setiap hari makan mie instan di lokasi konstruksi. Namun hari ini dia tertangkap oleh mandor Niuge. Begitu datang langsung menjatuhkan mie instan. Memperingatkan pemuda agar tidak makan ini seharian. Bagaimana mungkin bisa memiliki tenaga untuk bekerja? Dia juga menunjuk bahwa lokasi konstruksi terhambat karena dia. Dan memperingatkan jika makan mie instan lagi, maka dia akan dipecat. Mendengar itu, pemuda mengira masalahnya adalah kurangnya tenaga. Membayangkan jika dia adalah orang terkuat, dia tidak akan diremehkan orang. Namun waktu tiba-tiba berhenti dalam sekejap. Keinginannya ternyata menjadi kenyataan. Selain dirinya, kualitas fisik semua orang menurun 100 kali lipat. Pekerja yang dulunya makan dengan mangkok besar, sekarang hanya menggunakan mangkok kecil untuk makan. Ubin yang dulunya bisa dipindahkan dengan mudah oleh 1 orang, sekarang bahkan perlu 4 orang untuk mengangkutnya. Bahkan juara angkat besi dunia, hanya bisa dengan susah payah mengangkat 2 dumbbell kecil. Namun tetap dianggap sebagai perbuatan luar biasa oleh orang-orang. Dengan demikian, pemuda menjadi orang terkuat di dunia. Namun dia sama sekali tidak menyadarinya. Dia bahkan mengira dirinya hanya orang biasa. Kini pemuda dipanggil oleh mandor. Terlihat 4 orang bekerja sama mengangkat sebuah ubin kecil. Namun mereka tampak kesulitan bergerak. Sementara 3 orang di samping bahkan tidak bisa mengangkat 1 ubin pun. Pemuda sedikit bingung, tapi dia segera meminta maaf kepada Niuge. Mengatakan bahwa dia terlambat. Namun Niuge memarahi pemuda, menyatakan bahwa 1 ubin harus diangkat oleh 4 orang. Hanya kurang 1 orang dia. Pemuda merasa Niuge sedang menggoda dia. Dia membantah bahwa 1 ubin tidak perlu diangkat oleh 4 orang. Akibatnya, Niuge sama sekali tidak percaya. Orang-orang di sekitar juga tidak percaya. Sebuah ubin harus ada 1 orang mengangkat setiap sudut agar bisa diangkat. Bahkan ada yang berpikir pemuda sedang bermalas-malasan dan melemparkan kesalahan. Dan Niuge juga tidak bisa tahan lagi. Segera mengumumkan bahwa jika pemuda bisa mengangkat, dia akan memberinya gaji 2 kali lipat. Pemuda masih mengira semua orang hanya bercanda dengannya. Dalam hati, dia berpikir hanya terlambat sedikit. Apakah harus seserius ini? Satu persatu bertingkah aneh. Bukankah hanya mengangkat 1 ubin saja? Seberapa sulit sih ini? Ini situasi apa? Mengangkat ubin dengan 1 tangan ini. Harus seberapa besar kekuatannya? Mengangkat ubin dengan 1 tangan.
Ternyata mengangkat ubin dengan satu tangan. Aku sudah mengangkat ubin seumur hidupku. Ternyata melihat kekuatan yang luar biasa. Chen Yuan, kapan kamu menjadi begitu kuat? Ternyata pemuda ini selalu menyembunyikan kemampuannya. Aku sudah tahu pemuda ini pasti bukan orang biasa. Di masa depan pasti akan sukses besar. Bro, tidak mungkin seperti itu. Hanya satu ubin saja. Bahkan jika ada beberapa ubin lagi juga tidak masalah. Kualitas batu, kekal dan kokoh. Apa? Dulu, semuanya salahku. Tidak menyangka, kamu hanya ingin berperan sebagai orang biasa, bergaul dengan kami. Itu karena saya, Erniu, yang dangkal. Jika kamu sukses di masa depan, jangan lupa, kita ini saudara. Waduh, apa maksudnya ini? Ini bukan berarti kamu menghinaku. Saya salah. Saya tidak akan malas lagi. Tolong jangan seperti itu ya. Saya takut, Xiao Yuan. Dulu saya yang buta penglihatan. Kualitas batu, kekal dan kokoh. Saya tahu kamu akhir-akhir ini cukup keras bekerja. Bagaimana jika saya memberi kamu cuti beberapa hari? Kembali dan istirahatlah dengan baik. Tunggu sampai kamu pulih. Bagaimana jika kamu kembali bekerja? Kualitas batu, kekal dan kokoh. Ini untuk mencari alasan memecat saya. Kualitas batu, kekal dan kokoh. Niu Ge itu. Saya salah. Saya benar-benar tahu saya salah. Saya tidak akan malas lagi. Jika saya tidak memiliki pekerjaan ini, pacar saya harus putus dengan saya. Bisakah kamu mempertimbangkan semua tahun ini? Untuk kebaikan kita, kamu masih lemah. Jadi kita tidak menjadi. Saat itu, pacar pemuda datang bersama Huang Shao. Dia tidak hanya meminta resep obat warisannya, tapi juga menghina pemuda di depan umum. Dia mengejeknya hanya sebagai kuli angkut. Pemuda itu tidak percaya. Dia setiap hari bekerja keras untuknya. Rela makan mie instan setiap hari. Tidak disangka pacarnya justru bersekongkol dengan Huang Shao. Dan di sebelahnya Huang Shao, dia bahkan mengandalkan statusnya sebagai juara tinju sabuk emas. Dengan sombong mengambil setengah bata yang ada di tanah, untuk menunjukkan kekuatannya. Mengangkat bata dengan satu tangan ini terlalu hebat kan? Juara tinju sabuk emas memang tidak salah dikenal. Namun dibandingkan dengan kita, Erniu, Chen Yuan sebenarnya adalah orang yang bisa mengangkat bata dengan satu tangan. Bukankah Chen Yuan lebih hebat dari juara tinju sabuk emas? Bocah, sekarang tahu. Apakah kamu sudah tahu perbedaan antara kita? Sayang harus memiliki kesadaran sayang. Huang Shao itu, tapi segera akan ikut kompetisi Raja Kekuatan. Apa kamu bisa menyamainya? Bisa mengangkat setengah batu bata? Apa hebatnya? Dulu saya bekerja, itu semua diangkut 10-10. Mengatakan saya adalah sayang. Menurutku kamulah orangnya. Jangan berhenti. Kenapa kamu menghalangi saya? Apa kamu gila? Di seberang sana adalah grup Huang. Berkuasa dan berpengaruh. Apa salahnya jika kamu sedikit kuat? Jika mereka mengurusmu, akan semudah menginjak semut. Sama saja mudahnya. Kamu tidak merawat diri sendiri. Harus merawat orang tuamu bukan? Jangan terbawa emosi. Hei, sampah. Ada apa? Tadi tidak seolah-olah sangat berani. Sekarang kenapa tidak berani bergerak? Ayo pukul saya. Pukul ke sini. Huang Shao, kami hanya rakyat biasa. Siapa berani bersama orang besar seperti Huang Shao? Bandingkan dengan orang besar. Kamu siapa? Oh, saya. Saya adalah pemimpin Chen Yuan. Semua ini adalah kesalahan Chen Yuan. Saya akan menanganinya dengan baik setelah turun. Kakak, diam. Huang Shao, yang ini, meskipun tidak banyak, itu juga bisa mewakili niat baik kami. Bagaimana dengan Anda? Cuma karena muka saya. Mohon pertimbangkan baik-baik kehormatanmu. Kamu kira kamu siapa? Hanya kamu? Apa kamu pantas berbicara di depan tuanku? Kakak, kamu berani memukul orang? Memukul orang, lalu, di dunia ini, kekuatan mewakili segalanya. Seperti anjing kecil dari kelas bawah ini, yang pernah dipukul oleh tuanku seumur hidupnya. Itu adalah kehormatannya. Katakan sekali lagi, lalu, seperti kalian semua, sepanjang hidup ini,
hanya pantas diinjak oleh tuanku. Kamu, saya sudah berdiri di puncak sejak lahir. Di usia 18 tahun sudah menjadi juara tinju. Segala sesuatu yang memuaskan adalah hak istimewa saya. Siapa saja yang berani menentang harus mati. Kalian semua ini semut. Apa hakmu untuk menantang saya? Segera lepaskan Niu Ge. Lepaskan dia. Chen Yuan adalah orang yang bisa mengangkat bata dengan satu tangan. Sebaiknya jangan mengganggu kami. Benar, Chen Yuan lebih kuat daripada kamu. Jangan sombong. Kalian orang-orang biasa ini tidak bisa berbohong untuk menakut-nakuti orang. Bilang orang ini lebih kuat dari saya. Bukankah kamu pemimpin mereka? Mereka sangat menghormati kamu. Sudah berbohong untuk menakut-nakuti saya. Saya sangat takut. Jika kamu ingin lengan ini, maka teriaklah dengan keras. Chen Yuan adalah seorang sampah masyarakat. Teriak 3 kali untuk saya. Huang Shao, saya sarankan kamu lebih baik melepaskan saya. Kekuatan Chen Yuan benar-benar lebih besar dari kamu. Kurangi omong kosong. Teriak atau tidak. Niu Ge, kamu. Huang Shao, orang-orang ini berani menghina kita. Kamu harus membela mereka. Chen Yuan adalah seorang pembual. Kamu datang sekarang, berlutut dan minta maaf kepada Wei Wei, dan akan membawakan milik keluargamu. Resep obat warisan keluarga secara hormat. Aku akan memberi kamu kesempatan. Jangan berkedok. Ada apa? Tidak mau. Niu Ge biasanya sangat memperhatikan saya. Dia bahkan dipukul oleh sampah ini untuk saya. Saya tidak bisa terburu-buru. Kali ini, saya hanya... Chen Yuan. Jangan berlutut. Aku sudah paham. Sekelompok orang ini sama sekali tidak menganggap kita sebagai manusia. Justru memaksa kita ke jalan kematian. Memanggil kita semut. Baiklah, hari ini aku akan menunjukkan padamu betapa hebatnya semut. Lepaskan, lepaskan. Chen Yuan, pukul dia. Kamu lebih kuat darinya. Kakak Yuan, paling kuat. Pukul dia sampai mati. Dia adalah juara tinju sabuk emas. Bagaimana mungkin aku lebih kuat darinya? Kamu mencari masalah. F. Kakak Niu. F. Hari ini demi kakak Niu, aku akan melawan sampah masyarakat ini. Aku akan melawanmu. Pukul dia sampai mati. Siapa yang mengganggu Chen Yuan? Dengan kekuatannya, takutnya bisa ada yang mati. Pukul dia sampai mati. Ayo.